Gawat, tak banyak yang tahu Presiden Jokowi dibohongi mentah-mentah oleh Cina atau anak buahnya. Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferronikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai litium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai litium mobil listrik dunia dan produsen teknologi di masa depan. Kutipan di atas adalah salah satu alinea dari naskah pidato Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 14 Agustus 2020. Indonesia memiliki cadangan biji nikel terbesar di dunia. Hampir seperempat cadangan nikel dunia berada dalam perut bumi Indonesia. Alangkah bangga kita. Indonesia mempunyai 21 miliar metrik ton, Australia 20 miliar metrik ton, Brazil 11 miliar metrik ton. Cina hanya punya 2,8 miliar metrik ton. United States Amerika 0,11 miliar metrik ton. Produksi biji nikel Indonesia mengalami peningkatan sangat tajam pada tahun 2012 dan 2013 akibat rencana pemerintah akan melarang ekspor biji mineral mulai 2014. Oleh karena itu, produksi 2014-2016 anjlok karena fasilitas pengolahnya belum siap. Ekspor betul-betul nihil selama tahun 2015 hingga 2016. Pemerintah melonggarkan ketentuan larangan ekspor sehingga ada realisasi ekspor biji dan konsentrat nikel HS2604 sebanyak 4,9 juta ton tahun 2017, 19,8 juta ton tahun 2018, dan 32,4 juta ton tahun 2019. Larangan ekspor biji nikel kembali diberlakukan mulai 1 Januari 2020. Dipercepat dari yang tadinya ditetapkan mulai 2020. Tarik ulur kebijakan larangan ekspor ini tentu saja sangat memukul perusahaan penambangan nasional yang sudah mulai bersiap diri membangun fasilitas smelter. Tak ayal, perusahaan-perusahaan smelter dari Cina yang paling siap memanfaatkan peluang emas karena harga biji nikel domestik anjlok akibat larangan ekspor. Perusahaan smelter leluasa membeli biji nikel dengan harga hanya sekitar separuh dari harga internasional. Perusahaan smelter dari Cina kian berbondong-bondong datang ke Indonesia karena menikmati fasilitas luar biasa dari pemerintah. Mulai dari tax holiday, nihil pajak, ekspor, tak bayar pajak pertambahan nilai, boleh membawa pekerja kasar sekalipun tanpa pungutan $100 Amerika Serikat per bulan bagi pekerja asing. Mereka bebas mengimpor apa saja yang dibutuhkan. Tak pula harus membayar royalti tambang. Mereka bebas menentukan surveyor dan trader yang bertindak sebagai oligopsoni menghadapi pemasok biji nikel. Semua fasilitas itu tidak mereka nikmati di negara asalnya. Tentu saja, Indonesia sangat diuntungkan jika terjadi peningkatan proses nilai tambah di dalam negeri. Industri berbasis biji nikel bisa berkembang pesat hingga menghasilkan produk akhir atau semi akhir berupa baterai, plating, dan logam campuran berbasis nikel atau nickel based alloy, pipa las tahan karat, dan batang baja tahan karat. Produk-produk itu digunakan oleh banyak sektor usaha, antara lain konstruksi kapal, otomotif, pertanahan, rel kereta api, peralatan rumah tangga, alat kesehatan, migas, bangunan, dan banyak lagi. Pidato Presiden benar adanya bahwa kita telah berhasil mengolah biji nikel menjadi ferronikel, stainless steel slab, dan lembaran baja. Namun, beberapa produk itu sudah cukup lama telah dihasilkan di dalam negeri, antara lain oleh PT Antam Persero
di Pomala, PT Vali di Sorowako, dan PT Indovero di Cilegon. Namun, sampai sekarang, tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah biji nikel menjadi hidroksida nikel kadar nikel Ni 35% sampai 60%, dan nikel murni berkadar 99,9% yang menjadi bahan utama menghasilkan baterai. Perusahaan-perusahaan smelter yang menjamur belakangan ini baru mencapai sekitar 25% menuju produk akhir. Jadi, tidak bisa dikatakan telah menjalankan industrialisasi atau menjadi ujung tombak industrialisasi di Indonesia. Kalau menggunakan istilah hilirisasi, perjalanan menuju hilir masih amat panjang. Perusahaan-perusahaan smelter itu pada umumnya mengekspor produk seperempat jadi ke negara asalnya. Di sana diolah lebih lanjut, kemudian diekspor ke Indonesia, misalnya untuk kebutuhan sektor migas dan otomotif. Sungguh miris sekali, Bapak Presiden. Jadi, sebenarnya yang terjadi adalah praktik pemburuan rente besar-besaran. Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan biji nikel menjadi bahan utama untuk baterai litium. Belum ada rute menuju ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang industrialisasi di Cina dengan ongkos sangat murah dibandingkan kalau kegiatan serupa dilakukan di Cina. Nilai tambah yang kita nikmati tak sampai 10% dari keseluruhan nilai tambah yang tercipta dari model hilirisasi sekarang ini. Itu pun kebanyakan dinikmati oleh para pemburu rente di dalam negeri. Model yang aneh seperti ini sangat kecil kemungkinannya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan sebagaimana Bapak Presiden dan kita semua harapkan. Jadi, di mana pembodohannya? Kita bahas dari negara dapat apa. Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah nasional. Siapa yang menikmati? Perusahaan tambang lokal bayar royalti, sedangkan smelter tidak. Pengusaha smelter atau asing dapat laba, tidak bayar pajak badan karena dapat tax holiday bisa sampai 25 tahun. Seluruh labanya dibawa pulang. Ketiga, perusahaan tambang bayar pajak ekspor. Perusahaan smelter asing tidak. Seluruh produksi perusahaan smelter diekspor. Keempat, harga produk tambang yang dibeli perusahaan smelter sangat murah. Laba lebih besar ketimbang smelter di negara asalnya. Karena itu perusahaan asing berbondong-bondong masuk. Kelima, perusahaan tambang bayar PPN, sedangkan perusahaan smelter asing tidak. Semua barang yang diimpor oleh perusahaan smelter bebas bea masuk. Tidak ada pajak lagi. Perusahaan smelter bebas membawa pekerja asing walaupun sedang pandemi COVID-19 dan tidak bayar pajak lagi. $100 per bulan per orang. Hilirisasi setengah mati. Jadi produsen baterai terbesar di dunia tidak mungkin. Jadi negara dapat apa? Akankah kita biarkan pembodohan berlangsung terus?